Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hermelin. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran hari ini, yaitu hari ketiga pada agenda 2. Pada pembelajaran ketiga ini menggunakan metode asinkronus dengan penugasan secara individu dan masih dengan materi yang sama, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk merancang upaya dalam membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu berpenampilan sopan dan rapi, memiliki sikap ramah tamah kepada siapa saja yang memerlukan bantuan. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik tanpa membeda-bedakan hambatan yang dimilikinya. Lalu menjadi media konsultasi dan informasi bagi orang tua mengenai perkembangan peserta didik. Cepat dan tanggap dalam mencari solusi apabila terdapat peserta didik yang bermasalah. Selanjutnya ada akuntabel. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu menyiapkan bahan ajar sehari sebelumnya, datang dan pulang kerja tepat waktu, kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan tupoksinya, lalu yang terakhir menjaga, merawat, dan menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah dengan sebaik mungkin. Selanjutnya kompeten. Upaya yang dapat dilakukan yaitu aktif dalam mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru dan PGRI. Yang kedua, mengikuti pelatihan, seminar ataupun workshop. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi diri dengan cara mengikuti program guru penggerak dan program profesi guru atau PPG. Lalu banyak membaca buku-buku dan yang terakhir membuat karya tulis. Kemudian ada nilai harmonis. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu tidak mendiskriminasi peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan kesempatan yang sama terhadap semua peserta didik berkebutuhan khusus, lalu saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong sesama rekan kerja ataupun peserta didik. Kemudian memberikan apresiasi terhadap keberhasilan rekan kerja ataupun peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang terakhir memiliki sikap simpati dan empati terhadap musibah yang terjadi pada rekan kerja maupun peserta didik. Kemudian ada nilai loyal. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu melakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga masalah internal sekolah agar tidak tersebar keluar lingkungan sekolah, dan menjaga nama baik sekolah maupun rekan kerja, dan yang terakhir mendahulukan kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada nilai adaptif. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu selalu update terhadap informasi-informasi yang ada agar dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan datang. Kemudian menguasai media-media pendukung pembelajaran berbasis digital seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan YouTube. Yang ketiga, berani mencoba hal-hal baru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Kemudian cepat beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Dan yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang terakhir ada nilai kolaboratif, yaitu upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas terkait vaksinisasi anak serta pembinaan dan pendampingan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, melakukan diskusi dan konsultasi kepada rekan kerja terkait peserta didik, menerima kritik dan saran dari rekan kerja, membentuk kepanitiaan, dan dapat bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan keterampilan guru. Tentunya dalam upaya membangun budaya berakhlak ini juga terdapat potensi-potensi hambatannya. Di antaranya adalah yang pertama, merasa diri sendiri paling baik sehingga sulit menerima pendapat orang lain. Yang kedua, merasa sudah cukup dengan kemampuan yang ada sehingga malas untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian merasa minder dan kurang percaya diri sehingga sulit untuk bekerja sama dan beradaptasi dengan lingkungan. Masih tidak disiplin dalam manajemen waktu yang menyebabkan terlambatnya masuk kerja.
Dan yang terakhir, tidak ingin dilibatkan dalam urusan instansi. Lalu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi potensi yang menjadi penghambat dalam membangun budaya berakhlak, salah satunya adalah dari dalam diri sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengingatkan diri sendiri bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap negara, sehingga potensi penghambat bisa berkurang sedikit demi sedikit. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.